Aku marah karena aku sedih dan teringat akan kenanganmu semalam. Aku datang jauh-jauh untuk berbaikan denganmu. Tapi kau malah merayakan perpisahan kita bersama teman-temanmu. Rupanya kau tidak merasa sedih sedikitpun. Tidak ada bedanya bagimu. Kau senang dan merayakannya. Iya kan? Kau mau aku menjadi apa? Kau mau aku jadi Devdas? Berkeliaran di jalan dengan botol ini sambil menangis dan menyanyikan lagu Aku Sendiri. Itu yang mau aku lakukan, ha? Aku menyanyi di jalan, iya. Kita putus karena semua permintaanmu. Kau memutuskannya, kan? Kita harus berpisah dan bagaimana cara kita mengatasi perpisahan? Kau mau mengatur hidupku. Keputusanku tidak kabur bersamamu. Aku hanya menolak kawin lari saja denganmu. Kau yang memutuskan untuk berpisah. Kau membuatku bingung dan menentukan sendiri. Ya baiklah, aku memang bilang padamu. Aku memintamu untuk memilih. Kau pilih aku atau kau akan memilih ibu. Itu yang aku bilang padamu, ya kan? Tapi apa yang kau lakukan? Kau memilih ibu. Jadi aku juga membuat keputusan sendiri. Jadi kau bahagia. Dan itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya bagimu, ha? Ya. Menurutmu bagaimana? Aku tidak bahagia? Tidak, kau salah besar. Aku sangat bahagia hingga kau bisa melihatku menikmati hidupku yang seperti sekarang ini. Sekarang, karena kau, teman-temanku pergi meninggalkanku. Apa ini sudah menjadi keputusan terakhirmu? Kau tidak merasakan apapun? Apa kau merasa yakin? Kau bisa hidup tanpa diriku? Tidak ada bedanya bagiku. Baiklah. Aku juga tidak mau buang-buang waktu. Kalau kau tidak peduli, aku juga akan bilang pada ibuku bahwa aku menerima perjodohanku. Tidak. Hei. Tinggalkan aku sendiri. Hei, jangan pernah temui aku lagi ya. Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Hari ini aku yakin kalau ada kiamat kau tetap seperti ini. Kau benar-benar wanita bodoh. Kau bisa bekerja atau tidak? Kau tidak tahu seleraku? Hah? Biasanya seorang istri mengikuti kebiasaan dan warna suaminya. Tapi kau tidak melakukan semua itu. Selama 30 tahun kau tetap bodoh. Bahkan sampai detik ini, kau tidak pernah berubah. Hanya umurmu saja yang berubah. Apa kau mengerti itu? Pesta ini sangat penting buatku. Sangat penting. Seluruh Punjab akan melihat status Manohar. Orang-orang media akan datang dan akan melihat pesta mewahnya. Tapi kau sudah merusak semuanya. Kau sudah merusak hari pentingku ini. Aku mau tanya padamu, apa kau akan mendatangkan pandal perak dengan bunga mawar ini? Ini, aku tanya apa kau akan mendatangkan pandal perak dengan bunga mawar ini? Nanti akan ada kesepakatan bisnis di rumah. Hanya bunga lili putih dan bunga anggrek yang boleh masuk ke rumahku. Kau ngerti? Kenapa kau menatapku dengan mata seperti itu? Kau bersyukurlah karena aku hanya melempar bunga ini keluar. Pikirkan sekali lagi. Dari mana asal kita? Kemiskinan. Hari ini aku akan keluar dari kemiskinan dan sampai pada tingkat ini. Tapi kau masih di dalam kemiskinan itu. Sedangkan aku akan menjadi Manohar. Dari Manu. Tapi kau masih menjadi katak dalam tempurung. Kau tidak punya status. Kau bukan apa-apa. Tanpa namaku, kau tidak punya identitas sama sekali. Dan tidak ada di sini juga. Kau membuat anakku Kunz menjadi sepertimu juga. Tapi ngomong-ngomong, di mana anak itu? Itu, dia baru pulang tadi pagi. Sekarang, dia sedang tidur. Kau tidak usah khawatir. Dia akan bersiap-siap tepat waktu. Itu lebih baik. Apa kau tahu, pesta ini sangat penting bagiku. Nyonya Lila akan datang dengan keluarganya dan Twinkle untuk melihat Kunz. Kalau ada masalah atau anakmu melakukan kesalahan sedikit saja, dia
pasti akan mengingatnya. Aku juga tidak akan membuatmu melupakan. Ya, halo Tuan. Ya, senang mendengar kabar dari. Selalu menyenangkan. Kita akan bertemu nanti malam. Ya, itu pasti akan aku lakukan. Aku harus mengaturnya dari awal lagi. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan untuk mengeluh lagi. Dia tidak akan pernah tunduk padaku. Gadis ini. Ada apa, Kak? Kenapa terlihat sedih? Aku harus bilang apa, Raman? Kita semua menunggu di sini dan kita bersiap untuk pesta, tapi Twinkle tidak tahu pergi kemana. Maaf kalau merusak suasana, tapi faktanya kita sudah terlambat untuk berpesta. Kurasa kita semua harus berangkat. Dan kalau soal Twinkle, rasanya konyol kalau tetap harus menunggunya. Dia pasti kabur kalau mendengar soal pernikahan. Dan perasaanku dia tidak mau datang sama sekali. Aku sudah siap menikah. Kau bilang apa? Apa kau sungguh-sungguh sayang? Ibu harap ini bukanlah sebuah drama. Karena kalau benar, beritahu kami kalau kita harus membatalkan. Iya, Bu, aku bersungguh-sungguh. Aku tidak berpura-pura. Kalian semua berangkat saja duluan, nanti aku menyusul. Benarkah? Aku janji, Bu, aku akan datang. Oh, sayangku. Ya Tuhan, terima kasih. Ini mengejutkan. Pemirsa, hari ini kita bersama Bapak Manohar Sarna. Dia menjadi tuan rumah pesta terbesar dan termewah di Amritsar hari ini. Pak Sarna, aku dengar putra sulungmu, Tuan Anang Sarna, saat ini sedang melakukan perjalanan bisnis dengan istri dan anaknya. Apa itu benar, Pak? Iya, benar. Kami juga mendengar bahwa anak bungsu Anda, Tuan Kun Sarna, ada di sini. Seperti yang kita semua tahu, kali ini majalah Nama dan Nama telah mengumumkan bahwa dia adalah pemuda paling memenuhi syarat tahun ini. Jadi bisakah Anda ceritakan sekilas tentang dia, Pak? Jadi putra bungsuku Kun, dia ada di sini. Dia akan bergabung dengan kita sebentar lagi. Kenapa kalian tidak menikmati pasangannya dulu? Tentu, terima kasih Pak. Sama-sama. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Manohar Sarna, pebisnis terhebat di sini. Salam. Salam. Selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat. Mari silakan. Silakan. Mari, silakan. Halo, Nyonya Anita. Apa kabar? Baik, aku baik. Terima kasih banyak. Hebat sekali ya. Kau baru sebentar di kota ini, tapi kau sudah dibicarakan di seluruh kota. Tidak. Aku akui itu. Omong-omong, rekor pesta terbesar yang ada di Amritsar ini dipegang olehku. Tapi kau rebut sekarang ya? Tidak, Nyonya Anita. Kami sudah mendengar banyak tentang dirimu. Oh, benarkah? Tentu saja. Nah, itu Nyonya Lila. Salam Tuan. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Oh iya, kalau kau dengar kabar tentangku dari orang biasa, aku yakin itu kabar yang buruk. Dan aku tidak terkejut. Kami orang kaya punya jumlah musuh yang sama dengan jumlah teman. Terutama ya ada beberapa orang yang jadi musuh besarku di kota ini. Kau pasti paham, kecemburuan adalah sebagian dari permainan. Dan kami datang ke sini untuk persahabatan, bukan permusuhan. Dan persahabatanku sudah terkenal mendunia. Kau bisa tanyakan Lila soal itu. Dia tahu sekali betapa baiknya aku pada teman-temanku. Dan betapa baiknya juga aku pada musuhku. Seperti ini. Kemarilah. Aku tegang sekali karenamu. Kau hanya punya waktu 4 hari kan untuk menyelesaikan tantanganmu? Kalau putrimu belum bertunangan juga, kemana kau sembunyikan wajahmu, sayang? Putraku Yufrat juga akan datang. Aku yakin kau akan senang. Tentu saja, Nyonya. Silakan menikmati pestanya. Silakan. Tentu. Terima kasih. Silakan. Mari silakan. Nyonya Lila, Iya. kau baik sekali mau datang. Tapi kau kelihatan sangat sedih. Apa semuanya baik?
Tidak masalah, aku baik-baik saja. Kami adalah orang-orang klasik yang murni keturunan. Kami menunjukkan sifat permusuhan kami setelah melihat kesempatan dan juga situasi. Tapi Anita Lutra ini bersikap buruk setiap harinya. Tolong jangan dipikirkan. Sama sekali bukan apa-apa, tenang saja, tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Nyonya Lila, Twinkle belum datang. Dia butuh waktu lebih untuk berdandan, jadi kami memintanya untuk menyusul. Dia pasti sebentar lagi datang. Oh, baiklah. Silakan menikmati pastanya, silakan. Baiklah, itu keluargaku. Ya, tentu. Silakan. Silakan. Ini waktunya pamer. Hari ini saat para wanita melihat gaun dan anting-anting internasionalku, mereka akan terbakar hangus karena iri dan menjadi arang. Malam yang menyenangkan. Salam Nyonya Sarma, apa kabar? Salam. Hai Nyonya Prito. Anting-antingmu cantik. Aku tidak pernah melihat anting-anting seperti ini. Pasti itu rancangan desainer terkenal yang mendesainnya, kan? Tidak juga, Nyonya. Iya, terima kasih. Silakan. Iya, baiklah kalau begitu. Iya, silakan duluan. Mari kasih. Nyonya Prito, Iya? apa kabar? Kabarku baik. Sebenarnya ini akan menjadi masalah ganda. Kenapa? Karena hari ini menantuku Pini memakai anting yang sama dengan anting yang sedang kau pakai. Benarkah? Iya. Ya Tuhan, tapi bagaimana lagi? Iya. Belakangan ini memang banyak sekali yang menjual perhiasan palsu di pasaran. Iya, perhiasan palsu. Mari kita sambut pemuda paling pantas dipilih sepuja, Tuan Gun Sarna. Hei, lihat, Kun Sarna sudah datang. Ya ampun, anak itu tampan sekali. Dia benar-benar cocok dengan Twinkle. Mereka berdua kelihatan serasi. Tapi Twinkle kemana? Oh, itu dia. Twinkleku juga sudah datang. Twinkle,
Ini putraku Kunz. Kunz, ini Twinkle. Putri Nyonya Lila Tanija. Kenapa kalian berdua terlihat kaku sekali? Silahkan berjabat tangan. Kami semua orang tua yang berpikiran modern. Benar kan, Tuan Manohar? Tentu. Permisi. Hai. Ya, halo. Saham perusahaan telah meningkat, Pak. Baguslah. Terima kasih banyak. Gadis ini membawa keberuntungan. Seperti kata guru, dia adalah Laksmi bagi kami. Setelah dia melangkah ke rumah ini, saham perusahaan akan meningkat. Dia jodoh yang cocok untuk Kunz. Twinkle, aku harus memberitahu. Kau adalah undangan penting dalam pesta ini. Kau sudah bertemu dengan Kunz? Aku sudah pernah melihat pasukan komplit, tapi pasukan utama ada di sini. Apa? Kenapa kalian semua memandangku seperti itu? Aku Nyonya Cooler. Nyonya Lila, kau kenal aku, bukan? Iya. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya? Dia... Sudah, biar aku sendiri saja. Aku Nyonya Parmi dan Cooler. Kau bisa memanggilku Topsy. Aku mendengar banyak tentangmu dan aku juga bertemu denganmu hari ini. Aku mendengar banyak tentang putramu. Oh iya, mana dia? Kenalkan aku padanya. Astaga, tampan sekali. Tidak heran dia disebut apa tadi? Kunwara nomor 1. Bagaimana sebutannya? Iya, bujangan. Ya, bujangan nomor 1. Ngomong-ngomong, putriku sangat baik dan sangat cantik. Lalu, menurutmu bagaimana soal pernikahan? Apakah dijodohkan atau karena cinta? Perjodohan. Putraku hanya akan menikah di tempat yang kuinginkan. Kunz juga hanya akan menikah dengan gadis pilihan. Aduh, maaf ya, aku terlambat. Wah, astaga Twinkle, lihat kau cantik sekali seperti Tuhan Putri. Aku yakin sekali pangeranmu akan meleleh melihatmu, ya kan? Oh ya, mana Euphratesmu? Kuharap kalian berbaikan lagi. Ya Tuhan, kalian selalu bersandiwara setelah putus balik lagi. Kalian ini aneh. Twinkle, kau mau kemana? Mengertilah apa yang aku katakan. Tanamlah satu hal ini dalam otak. Hari ini tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Kau mengerti? Aku sudah pernah bertemu dengan Twinkle. Dan aku memberikannya untukmu. Kau hanya akan menikah dengan Twinkle. Tuan Sarna. Ya? Ini. Aku perkenalkan putraku satu-satunya, Euphrates, pangeranku. Kau tahu, dia adalah juara tinju di kota ini. Kau tidak akan bisa mendapat lawan yang lebih hebat dalam bertinju. Halo, Paman. Senang bertemu dengan. Selama ini aku hanya mendengar tentangmu. Hari ini kita bertemu. Melihat pesta ini, aku bisa tahu bagaimana status dan juga kelasmu, Paman. Kau dari keluarga hebat. Sama seperti kami. Aku suka itu. Ini putraku, Kunz. Hai. Permisi. Sebentar. Kalian berdua ngobrol lah. Aku ingin menyapa para tamu di sini. Tunggu dulu. Tidak usah. Aku tidak suka menunggu dengan kecil seperti ini. Aku pria dewasa. Aku suka alkohol. Cukup adil. Tapi pilihan dan seleraku tergantung suasana hatiku. Minum sudah seperti kehilangan akal. Alkohol hanya bisa memabukkan,
Dan aku tidak suka minum. Kau benar sekali. Aku juga sama denganmu, Kunz. Tidak suka pemabuk. Seorang pemabuk seringkali kehilangan akalnya. Dia lupa bedanya benar atau salah. Di saat mabuk tidak bisa melakukan hal yang benar. Bahkan membuang orang-orangnya sendiri. Tapi aku senang kau tidak seperti itu, Kunz. Aku senang karena pemikiran kita sama. Lagi pula, pernikahan kita sudah ditetapkan. Ini menarik. Saat ini kami berada di rumah Manohar Sarna. Ketiga anak dari 3 keluarga kaya di Punjab ada di sini. Mereka adalah Twinkle Taneja, Yufrat Lutra, dan Kun Sarna. Topik favorit akhir-akhir ini adalah cinta. Mari kita tanyakan pada mereka apa yang dipikirkan generasi muda ini tentang cinta. Kun Sarna, apa arti cinta bagimu? Cinta, sedikit seperti film, tapi ada logikanya. Jika dia tidak bisa menjadi sahabatku, maka dia tidak bisa menjadi cintaku. Pasangan hidupku harus bisa menjadi pasanganku dalam segala hal. Saat sedih dan bahagia, susah maupun senang. Maka masalah sebesar apapun dalam hidup akan selesai. Oh ya, cinta dan persahabatan. Yufrat, bagaimana menurutmu? Cinta. Cinta itu api. Cinta adalah lautan api. Jatuh cinta dan menjaga cinta seseorang itu seperti menyeberangi lautan api yang tidak mungkin bagi orang lain. Kau harus menantang iblis untuk bisa melakukan hal itu. Dan apa arti cinta menurutmu, Twinkle? Cinta itu pedih. Cinta bisa meninggalkan hidupmu, tapi pedihnya tidak mau pergi dari hatimu. Dua orang bertemu, menjadi dekat, bermimpi bersama, dan menghabiskan banyak momen bersama. Kemudian berpisah. Yang tertinggal hanya kenangan. Kau bisa hidup tanpa aku? Tidak ada bedanya bagiku. Biarkan aku sendiri. Jadi kau bahagia. Dan itu tidak ada bedanya. Itu tidak membuat perbedaan bagimu. Ya. Kau tidak boleh menyentuhku lagi. Bukankah kau bilang padaku? Segalanya tidak ada bedanya lagi bagimu. Kau tidak punya perasaan lagi untukku. Lalu kenapa kau menghentikan aku? Hah? Ngomong-ngomong, aku juga tidak punya perasaan lagi padamu. Tolong maafkan aku. Hentikan, Yufrat. Jangan tambahkan lagi kepedihanku. Yufrat? Nah, apa kau di dalam? Iya, Ibu. Silakan duluan, Bu. Aku akan menyusul. Ya sudah kalau begitu. Cepat ya, cepat. Twinkle, aku tidak bisa jauh darimu. Kau bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanku saat aku melihatmu bersama dengan pria itu. Lalu aku sadar kalau kau akan benar-benar menikah dengan orang itu dan aku tidak bisa
mengendalikan perasaanku sekarang. Aku melakukan itu semua karena aku terluka. Aku juga terluka, Yufraj. Aku datang ke sana untuk memperbaiki semuanya. Untuk membuatmu sadar kalau kita saling mencintai satu sama lain. Tapi, kau malah sibuk menikmati pesta perpisahan kita. Aku bodoh sekali. Aku pikir kau tidak akan bisa melukaiku. Tapi kau sangat melukaiku. Aku emosi, Twinkle. Aku mabuk. Tidak tahu yang kau katakan padamu saat itu. Twinkle, ku mohon maafkan aku. Wow, kau memutuskan hubungan seperti yang kau inginkan. Dan seperti yang kau inginkan, kau kembali ingin berbaikan denganku. Tidak bisa begitu. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kita sudah selesai. Yufraj, kalau kau pikir aku akan mengubah keputusanku karena aksi murahanmu itu, kau bodoh sekali. Hentikan tindakanmu itu. Ini bukan main-main. Aku serius. Aku akan menghukum diriku sendiri. Yufraj, apa kau sudah gila? Ya, aku gila karena aku memberikan rasa sakit dalam hatimu. Jadi aku harus dihukum karena hal itu. Dan sampai kau memaafkanku, aku tidak akan berhenti menyakiti diriku sendiri selamanya. Ya. Baiklah, aku memaafkanmu. Aku tidak bisa melihatmu kesakitan. Twinkle, aku juga tidak bisa lepas darimu. Lalu bagaimana, Yufraj? Tadi aku sudah bilang pada ibuku kalau aku siap menikah. Kenapa kau khawatir? Semuanya akan beres. Kau sudah pernah mengusir 49 calon pengantin pria. Sekarang genap 50. Tanpa tekanan, tanpa ketegangan. Pasti ibumu. Ayo cepat buka. Twinkle, kau di dalam? Buka pintunya, nak. Iya, Bu. Sebentar. Ayo, cepatlah. Oh, astaga, kenapa kau di sini? Aku juga menanyakan hal yang sama. Sedang apa kau di sini? Tunggu, putraku ada di toilet, jadi aku di sini. Hei, kau sedang mabuk ya? Putriku yang ada di dalam. Aku baru bicara padanya. Kau yang mabuk. Putraku ada di dalam. Aku baru saja bicara padanya 2 menit yang lalu. Kau ini mau apa? Putramu dan putriku? Tidak mungkin. Putriku sangat membenci putramu. Kau tahu? Benarkah? Memangnya putraku mau menunggu putrimu sambil menebar bunga saat dia berjalan? Dia juga membenci putrimu. Hanya dia yang ada di dalam. Titik. Kalau begitu mari kita perjelas. Apakah putramu atau putriku yang di dalam? Baik. Twinkle sayang, katakan halo. Yufraj? Yufraj? Twinkle, ayo sayang, katakan sesuatu. Twinkle. Twinkle? Aku benar-benar baru saja bicara dengan Yufraj 2 menit yang lalu. Sudah, cukup. Hentikan dramamu untuk hari ini. Sudah kubilang kan Twinkle yang ada di dalam?
Kau selalu membuat masalah setiap hari. Sebentar. Ada apa itu? Nyonya Lila. Nyonya Lila, apa semuanya baik? Iya, Tuan. Hanya saja mangkuknya pecah. Maaf, Paman. Aku yang salah. Oh, tenanglah. Tidak apa-apa, Twinkle. Kau baik-baik saja kan? Tidak terluka? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Baguslah. Ayo. Iya, ayo. Ayo kemarilah. Ayo, silakan. Silakan. Iya. Syukurlah kau membuka jendela tepat waktu dan menyelamatkan aku. Kalau tidak, aku bisa ketahuan hari ini. Mengejutkan. Itu tidak mungkin. Setelah sekian tahun, aku baru lihat ramalan bintang seperti ini. Dari 36, 32-nya cocok. Syukurlah, ini sangat hebat. Semua ini berkat Tuhan. Sepertinya Twinkle dan Kunz ditakdirkan untuk bersama. Oh ya Tuhan, terima kasih. Kalau semuanya sudah cocok, tentukan saja perjodohannya. Ya, dia benar sekali. Aku sudah menyukai putrimu. Ramalan bintangnya cocok. Kalau begitu kita tentukan perjodohan. Tentu saja kami akan menjawab iya. Kakak, saat semuanya sudah benar, mari kita memenuhi tradisi perkenalan juga. Biarkan mereka berdua berbicara dulu. Raman, apakah itu perlu? Mereka sudah bertemu. Sekarang, kenapa kita melakukan hal lain? Ya ampun, ibuku benar-benar ibuku. Dia sangat tahu aku. Dia tahu kalau aku bicara dengan Kunz berduaan, aku akan membuatnya pergi dalam 5 menit. Aku harus bagaimana? Berpikirlah Twinkle, bagaimana aku membuatnya pergi? Twinkle, kau sepertinya kelihatan tegang. Mau mengatakan sesuatu? Nyonya Lila, aku rasa kita harus membiarkan mereka bicara berdua. Biarkan mereka mengobrol. Mereka akan merasa nyaman satu sama lain. Kunz, pergilah dengan Twinkle. Baik. Pergilah nak, pergi. Apa yang kau pikirkan, Twinkle? Pakai rumus nomor 420. Apa kita akan terus diam seperti ini? Ayo bicara. Aku mulai ya. Dari hobi kita. Aku ini mempunyai 2 hobi. Yang satu bersedekah dan yang satu lagi... Aku akan jujur padamu. Aku tidak punya hobi. Tapi aku punya satu kelemahan. Soal wanita. Apa? Ya, itu benar. Akan aku ceritakan padamu. Dan nanti akan aku tunjukkan. Ini alarm pagiku. Kalau setiap pagi aku tidak melihat ini, hariku akan buruk. Boleh aku tunjukkan yang lain? Ini majalah dewasa. Aku mengoleksinya sejak kecil. Lihatlah. Kenapa?
Ini kesukaanku. Oh, tidak, terima kasih. Tunggu. Apa ini? Tidak. Oh, ini. Tina, Mina. Mereka lucu sekali kan? Mereka meninggalkan sesuatu kalau pergi. Sebentar. Kalau yang merah ini punya Tina, maka yang pink itu punya Lovina, adiknya. Bukan. Lovina jauh lebih muda dari sekedar adik. Sofia. Kau pasti bisa bayangkan aku seperti apa? Maksudku, aku bahkan tidak ingat namanya. Banyak sekali gadis yang aku temui. Berapa gadis yang pernah datang ke sini? Kalau aku hitung, yang kecewa banyak sekali. Aku tidak mengerti apa-apa tentang cinta. Aku membangun kekuatanku dengan kelemahanku. Jadi, filosofi hidupku sangat sederhana. Aku muda, cinta itu mudah. Untuk apa buang-buang cinta untuk satu orang? Aku tahu, kalau ini cinta merah jambu dan juga... Cobalah. Tidak! Hei, kau membuatku terkesan. Kau menggemaskan sekali kalau kau sedang marah. Tenanglah, hal-hal akan berubah setelah pernikahan. Kebiasaanku akan menular padamu. Aku sudah siapkan bulan madu. Kita tidak di rumah. Kita ke Bangkok dan Amsterdam. Banyak sekali klub kesehatan di sana. Cantik. Twinkle, tunggu dulu. Kau tidak menerimanya. Twinkle. Melakukan ini semua untukmu, Nisa. Kau tahu kan aku tidak bisa menerima cinta selain darimu. Jadi aku melakukan hal rendahan itu pada Twinkle. Harus aku lakukan karena tidak punya pilihan. Sekarang cepat katakan iya dan jadilah bagian hidupku dan juga rumah ini selamanya. Aku mencintaimu. Kalau begitu bagaimana kalau... sebentar. Ya, halo? Pak, aku tidak akan percaya. Saham kita naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan kita menguasai pangsa pasar sekarang. Ya, terima kasih Pak. Jadi, kalian sudah memutuskan apa? Ya, Nyonya Lila, perjodohannya jelas dari sisi ini. Tanyakan saja pada Twinkle. Kun sudah pasti menerimanya. Kun tidak akan menolaknya. Benar kan, Kun? Benar, Ayah. Kenapa harus dipertanyakan lagi? Aku ini ibunya. Dengan melihat wajahnya, aku bisa tahu isi hati Twinkle. Sudah jelas Twinkle menyukai Kunz juga. Dan dia hanya malu saja untuk mengatakannya. Jangan khawatir, aku akan mengajaknya pulang dan memberitahukan jawabannya. Aku tahu jawabannya adalah iya, benar kan Twinkle? Baiklah, kami pamit dulu sekarang. Ya, sampai jumpa. Salam. Salam. Aku yakin Twinkle akan menolak. Tidak, Twinkle. Kau mengatakan hal yang buruk. Setidaknya pikirkan dulu sebelum kau bicara pada ibumu. Ibu, dengar. Aku bersumpah aku tidak bohong. Dia mengatakan hal-hal yang tidak baik padaku. Aku sendiri kaget. Dia itu benar-benar laki-laki murahan. Wah. Hebat, Twinkle. Kau sudah mengganti permainan ini. Apa maksud ibu? Kau tahu dengan jelas apa maksud ibu dan apa yang ingin ibu katakan. Tingkahmu sudah dimulai lagi sekarang. Kau selalu saja membuat pria menjauh selama ini. Dan kali ini, kau tidak melihat pria itu dan keluarganya melarikan diri. Mereka mengatakan iya di depan semua orang. Tapi kau merubah rumusnya. Kau malah mengatakan hal yang buruk tentang sikapnya, Kunz. Kau pikir ibu akan menolak semua perjodohan ini? Sumpah demi Tuhan, aku jujur, ibu. Percayalah padaku. Aku benar-benar memberitahu ibu apa yang terjadi padaku. Sudah cukup, Twinkle.
Ibu tidak mau mendengar apapun lagi darimu tentang ini. Sekarang ibu yang memutuskan dan kau harus menerimanya. Aku kan sudah memberitahumu, kalau Kunz tidak melakukan hal seperti itu, aku mengenalnya dengan baik. Aku yakin dia sudah mengatakan sesuatu padanya. Ayah, aku... Diam! Kau melihat wajah gadis itu? Dia terkejut. Kunz, kau sudah berbohong padaku. Katakan apa yang sudah kau katakan padanya. Ayah, kami hanya bicara. Dengarkan aku baik-baik. Twinkle bukan hanya gadis hebat, tapi dia membawa keberuntungan buatku. Twinkle hanya akan menjadi menantu di rumah ini. Kalau Nyonya Lila menolak lamaran itu karena kau, maka aku peringatkan padamu, kau akan mendapatkan masalah. Demi kau, aku harap Nyonya Lila menerima lamaran ini. Kau mengerti? Lila? Mudah-mudahan telepon untuk menolak lamaran. Iya, Nyonya Lila. Tuan Manohar, aku Lila Taneja. Aku merasa sangat malu karena aku kembali dari rumahmu tanpa menjawab teleponmu. Masalahnya, putriku sangat modern, tapi dia juga sangat tradisional dan dia juga sangat pemalu. Dia sangat menjaga budayanya. Jadi, dia agak malu untuk membicarakan ini di depan semua orang. Makanya dia selalu diam saja. Tidak masalah, Nyonya Lila. Jadi sekarang, bagaimana keputusan kalian? Memutuskan apa? Begitu sampai di rumah, Twinkle memberitahuku kalau dia siap untuk perjodohan ini. Dia sangat menyukai Kunz, Tuan. Jadi, anggap saja perjodohan ini sudah disetujui. Bagus sekali, Nyonya Lila. Terima kasih. Kalau begitu, aku ucapkan Nyonya Lila, selamat juga untukmu. Nyonya Lila, kalau Twinkle menerima perjodohan ini, artinya sudah ditetapkan. Iya, Tuan. Twinkle adalah milik Tuan dan Kunz adalah milik kita. Nyonya Lila, mulai sekarang Twinkle sudah menjadi milik kamu. Kenapa para Taneja itu membuat keributan? Sejarah sudah berubah, Anita. Lila Taneja melangkah ke dalam rumahmu untuk pertama kalinya hari ini. Alasanmu menghadapi kekalahan terbesar dalam hidupmu, dan ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupmu. Aku memberikan tantangan selama 5 hari, tapi aku sudah selesaikan tantangan itu dalam 2 hari saja. Aku sudah menetapkan perjodohan putriku di keluarga terbesar di kota ini. Kau bicara dengan sangat kurang ajar tentang sifat anakku itu, kan? Tapi kau lihat. Lihat bagaimana aku menutup mulutmu itu. Ambil ini. Hari ini adalah pertunangan putriku. Selamat untukmu, karena kau menerima kekalahan. Begitu? Kau memang layak diberikan ucapan selamat. Selamat ya untukmu, untuk kebahagiaan yang singkat. Ambil ini. Hari ini kau masuk ke dalam rumahku untuk pertama kalinya. Sejarah sudah berubah, Lila. Tapi ceritanya berhenti di tempat yang sama. Jangan senang karena kebahagiaan kecil ini. Kau hanya baru saja memenangkan pertarungan kecil. Itu. Dan perang masih tersisa. Sejauh yang aku tahu, kau akan kalah dalam perang. Karena yang bisa memenangkan peperangan hanyalah aku. Lihat, perjodohan putrimu baru saja ditetapkan. Tapi pernikahannya kan belum. Ngomong-ngomong, seluruh Amritsar juga sudah tahu tentang sifat Twinkle. Dia itu juara pertama dalam mengusir mempelai pria. Semua orang tahu. Jadi dia mungkin akan mengusir mempelai pria setelah perjodohannya. Kalau tidak ada perubahan, mungkin dia kabur juga. Siapa yang bisa percaya Twinkle? Hari ini kau datang memberiku manisan untuk kemenanganmu. Besok aku yang datang memberimu manisan untuk kekalahanmu.
Berhenti berhayal karena hal ini. Itu tidak akan menjadi kenyataan untukmu. Sumpah demi Tuhan, Twinkle dan Kunz pasti akan menikah. Pernikahan akan segera dilaksanakan. Berusahalah sebisa mungkin. Tapi aku yakin pernikahan ini tidak akan dilakukan. Kita lihat saja. Siapa takut? Ayo pergi. Pernikahanmu ditetapkan. Bagaimana bisa? Kau bisa selesaikan pernikahanmu dengan mudah. Kau pasti bilang iya waktu itu. Aku tidak bilang iya. Ibuku yang bilang iya. Aku sendiri kaget. Lalu kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Apa yang terjadi dengan solusi dan idemu selama ini, ha? Aku sudah berusaha, tapi... Apa? Tapi apa, Twinkle? Katakan yang sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua. Apa-apaan ini, ha? Aku serius. Kau kenapa mendorongku? Kakek mau apa kesini? Siapa yang kakek cari? Semoga dia tidak datang ke sini dengan mengikuti kita. Itu mungkin saja. Ih, kok ini? Mungkin kebetulan saja kakek datang ke sini. Tapi bagaimana pernikahan bisa ditetapkan? Tidak mungkin sebuah kebetulan, kan? Sekarang katakan, kenapa aku tidak melakukan sesuatu yang bisa kau lakukan? Untuk mengusir Kunz misalnya. Sebelum aku bisa melakukan apapun, Kunz melakukan itu padaku. Maaf. Beraninya dia melakukan hal itu padamu. Aku beri dia pelajaran. Awas kau. Euphrates, apa kau sudah gila? Apa yang akan terjadi? Kalau kau bereaksi seperti itu pada Kunz, masalah kita hanya akan bertambah buruk. Apa menurutmu? Aku tidak mencoba untuk bicara dengan ibu, tapi ibu benar-benar tidak percaya padaku. Dia merasa kalau aku melakukan seperti yang aku lakukan dulu untuk mengusir laki-laki yang melamarku. Jadi aku sudah memutuskan kalau Kunz datang hari ini, aku akan buktikan pada ibu bahwa dia laki-laki murahan nomor 1. Aku mengenal ibuku dengan sangat baik. Begitu ibuku mengetahuinya, dia akan membatalkannya. Tapi beraninya dia menyentuhmu. Aku tidak bisa diam saja. Jangan, Euphrates. Kau ini sudah gila apa? Kalau kau memukulnya, masalah akan jadi lebih buruk. Berjanjilah kalau kau tidak akan memukulnya. Biar aku yang menangani semuanya. Hanya perjodohan yang ditetapkan sekarang ini, bukan pertunangan. Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkan pertunangan ini terjadi, Euphrates. Biar aku yang memberikan pelajarannya agar dia mengingatnya. Aku melewati batas-batas ketidakwajaran dengan Twinkle. Apa yang aku lakukan? Aku sudah bicara padanya tentang hal-hal yang murahan. Aku juga menunjukkan majalah dewasa padanya seperti itu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu pada gadis manapun. Sampai sekarang. Entahlah. Aku sudah melewati batas. Tapi tetap saja dia bilang iya. Dia mengatakan iya. Bagaimana aku mengatakan pada ayah saat dia mengatakan iya? Pikirkan. Jika tidak, hidupmu akan hancur. Aku mencintai Alisa. Apa yang harus aku katakan? Kunz. Iya. Aku datang, ayah. Iya, ayah. Hari ini hari pertunangan. Aku harap Junri diberikan pada Twinkle dari pihak kita. Dan semoga pertunangan ini diadakan dengan gaya tradisional. Kau akan memakai serwani tradisional. Ayah, bukankah pertunangan ini terlalu cepat? Maksudku, aku kan baru bertemu dia kemarin. Bukankah kau mengatakan kalau kau juga suka Twinkle? Tidak. Maksudku, aku sangat menyukainya. Tapi pertunangan hanya dalam 1 hari. Kami hanya melakukan pertunangan, bukan pernikahanmu. Lalu apa bedanya kalau kau bertunangan hari ini atau nanti? Ngomong-ngomong, guru mengatakan padaku tanggal dan harinya sangat bagus untuk melakukan pertunangan. Kau mengerti? Iya, ya. Aku mau pergi rapat. Begitu aku kembali, aku harus melihat kau sudah siap. Iya. Kau juga pastikan bahwa anakmu siap. Karena semua hal yang baik diperlukan untuk acara ini. Salam.
Salam Nyonya. Semoga kau menyiapkan minuman dengan benar. Kau sebut apa itu? Tequila, koktail, mocktail, dan lain-lain kan? Apa kau bisa melakukan dengan benar? Tentu saja Nyonya, kau jangan khawatir tentang semua ini. Aku akan siapkan bar sedemikian rupa agar semua tamu akan datang berulang kali ke bar kita ini Nyonya. Oh begitu. Apa yang kakak katakan? Kakak akan membuat tamu meminum minuman keras begitu? Semua ini bukanlah minuman keras, tapi ini susu mentega. Susu mentega di gelas champagne. Perkataan kakak seperti emas murni. Oh iya, saat kau bilang emas aku jadi ingat. Kita harus memberi koin emas sebagai pertanda baik untuk Kunz. Kau bawa tidak? Hah? Itu, oh ada sama kakek. Ada di kakek? Iya. Ayah? Ayah, Iya? koin emas untuk pertanda baik tolong berikan padaku. Tidak ada pada ayah. Rahman yang membawanya. Ayah bagaimana? Aku kan telah menyuruh ayah. Apa yang kau katakan Rahman? Ayah kan sudah bilang padamu Sudah untuk cukup. membawanya. Ya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan sendirian? Hal penting yang dibutuhkan untuk pertunangan malah kalian lupa bawa. Apa yang akan terjadi? Nyonya, kau tidak perlu tegang Nyonya. Aku punya koin emas untuk acara yang baik. Oh, Tuan Bedi sudah datang. Berkati aku. Semoga kau diberkati. Ini untuk 50 mil penuh. Kau datang pada saat yang tepat, Tuan Bedi. Sekarang aku bisa sangat tenang. Lihat ini. Tolong belajarlah sesuatu darinya. Dia mendapatkan hal yang benar pada saat yang tepat. Tuan Bedi, sebaiknya kita berpelukan untuk masalah ini ya. Ayo. Kau tidak usah khawatir. Apa yang harus dipelajari kakak? Sekarang Tuan Bedi telah datang. Dia akan mengatur segalanya. Jadi anggaplah beban di kepalamu dan kepalaku sudah selesai sekarang. Kau tidak perlu khawatir. Aku datang dan akan mengatur semuanya. Itu adalah tanggung jawabku untuk melihat bahwa tidak ada anggota keluarga ini yang memiliki masalah. Lagi pula, meski aku hanya seorang manajer, kalian semua telah memberiku begitu banyak cinta dan rasa hormat. Apa yang kau katakan? Kau bukanlah seorang manajer, tapi kau anggota keluarga ini. Iya, dia benar. Ini kemurahan hatimu. Kalau tidak, di mana aku bisa menemukan orang sepertimu. Dan aku yakin, orang-orang yang melakukan perjodohan ini, mereka juga orang yang baik sepertimu. Apa yang kau katakan barusan? Kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menikahinya. Aku terpaksa mengatakan itu. Aku berbohong. Kalau tidak, ayah bisa menggantungku. Aku tidak suka gadis itu sejak pertama kali ketemu. Aku meyakinkan pikiranku untuk menerimanya hanya untuk kebahagiaanmu. Artinya ibu tidak ingin menjadikan Twinkle sebagai menantu. Dan kau tidak ingin menikahinya. Bu, lakukan sesuatu. Twinkle dan aku sama sekali tidak cocok. Untuk calon menantu kita, bersama dengan koin ini sebagai pertanda baik, aku juga membawa sesuatu yang lain untuk diberikan sebagai hadiah. Ini sebagai hadiah selamat datang. Tunggu dulu. Apa ini jam yang sama seperti yang aku lihat di majalah sebulan yang lalu dan aku bilang aku akan memberikan ini untuk menantuku? Kau ingat hal itu? Bagaimana aku tidak ingat, Nyonya? Aku tahu betul bahwa pernikahan putrimu adalah satu-satunya impian. Tidak boleh ada kekurangan apapun. Ini bagus sekali. Halo Paman Bedi, Paman datang lebih awal. Ya, seperti yang kau lihat. Setelah aku tahu bahwa perjodohanmu sudah ditetapkan, aku mengambil cuti dan sekarang aku di sini. Hari ini adalah hari pertunanganmu. Kau dari mana saja? Kau tidak diperbolehkan keluar hari ini. Sekarang pergi bersiap-siaplah. Acaranya kan malam hari, Bu. Kenapa aku dikurung, Bu? Sudah diamlah. Lakukan seperti yang ibu katakan. Kau tidak akan pergi kemanapun sekarang. Sekarang kau jaga dia ya, Rahman. Iya, aku juga baru mau mengatakan hal itu. Sekarang ibu bahkan melarangku untuk keluar rumah. Ayo, lakukan dengan cepat. Ini sudah terlambat. Ayo. Rayakanlah kebahagiaanmu selagi kau bisa, Lila Taneja. Kebahagiaanmu akan segera berakhir. Syukurlah hari ini kau setuju dengan apa yang kukatakan. Demi cinta kita, kau mengendalikan kemarahanmu. Dan kau memenuhi janjimu. Janji harus aku penuhi. Tapi kau jangan takut ya. Aku tidak akan melakukan hal yang salah kali ini. Aku memikirkan semuanya dengan pikiran yang tenang. Dengan begini, janjiku terpenuhi. Dan aku bisa melakukan pekerjaanku. Aku mencintaimu.
Ngomong-ngomong, di mana kau sekarang? Sangat dekat dengan. Dekat berarti? Dekat itu berarti aku tinggal di hatimu. Makanya aku ada di sini. Itu benar, kau hebat. Baiklah, kau tenang saja ya. Fokus pada pertunanganmu. Oke, dah. Aku kesal sekali. Tolonglah Tuhan, tolong bantu aku untuk menghentikan pertunangan ini. Dan aku akan fokus pada rencanaku. Hingga aku bisa memberikan pelajaran pada Kunz. Dengan cara ini, Kunz akan diekspos oleh orang. Dan kebenaran tentang aku dan Twinkle tidak akan pernah terungkap. Oh ya ampun, kau sudah datang terlambat. Keluarga pengantin pria sebentar lagi datang. Sekarang buat persiapan dengan sangat cepat. Hei, tunggu dulu. Kau bukanlah bartender yang tadi siang aku temui. Kau ini siapa? Ya itu, jadi itu adalah kakakku. Anda pasti bicara dengannya. Masalahnya, sekarang kesehatannya sedang tidak baik. Itulah sebabnya aku terlambat menggantikan dia. Dia yang mengirimku kemari untuk bekerja di sini, Nyonya. Ya, baiklah. Semoga kau bisa mengatur semuanya. Anda ini bicara apa, Nyonya? Aku pasti bisa mengatur semuanya. Jangan takut, tidak banyak perbedaan antara aku dan kakakku itu. Nyonya, pekerjaanku sangat berkualitas, kelas tinggi, Nyonya. Iya, sudah mulailah dengan cepat. Baiklah, Nyonya. Ada-ada saja. Semua siap. Aku pasti bisa membuktikan kalau Kunz itu laki-laki murahan nomor 1 di depan ibuku. Aku akan lihat bagaimana dia menyelamatkan diri. Oh, Twinkle. Kau sudah siap? Keluarga Sarna sedang dalam perjalanan. Ngomong-ngomong, apa yang mau kau lakukan dengan berdiri di atas bangku? Bibi, aku pikir aku mau mencoba gaya rambut yang berbeda hari ini. Aku cari majalah. Aku mau mencari majalah tentang gaya rambut. Oh iya. Ayo, tapi turun. kalau sekarang mereka sudah datang, ayo. Tapi tidak ada majalah di atas sana. Hah? Majalahnya ada di tempat tidur. Twinkle berdiri di atas bangku. Gadis ini, semoga saja dia tidak melakukan hal yang aneh. Lihat itu, Sarna sudah datang. Mari, silakan. Salam. Oh, maaf, ada yang mau aku sampaikan. Ini adalah hadiah selamat datang dari keluarga kami untuk satu-satunya menantu kami. Terimalah. Ya ampun. Menurutku ini... Ambillah. Ambil, ayo. Nyonya Lila, apa gunanya hadiah mahal itu? Memangnya kenapa, Tuan? Keluargamu dan keluarga kami akan segera terikat dalam hubungan baru. Iya. Hidup baru untuk Kunz dan Twinkle akan dimulai. Jadi, jam tangan ini sangat penting. Lagi pula, Kunz benar-benar seperti anakku mulai sekarang. Lalu, bagaimana mungkin aku tidak menyambut anakku sendiri, iya kan? Ibu, mereka tidak akan berhenti menjadikanku kambing hitam. Ibu lihat saja, mereka sangat antusias. Aku sudah membuat rencana. Kau jangan khawatir. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Nyonya Lila, kau melakukan hal baik dengan mengundang anggota keluarga saja. Pada kesempatan ini, jika orang luar datang, khawatir ada hal buruk yang menimpa mereka. Bagaimana kami bisa menolak kata-katamu, Pak Pendeta? Nyonya Lila, aku tidak melihat Twinkle. Dia pasti akan segera datang. Itu dia. Dia datang bersama bibinya.
Ayo. Mari silakan. Ayo silakan. Ayo. Ayo. Semuanya. Ayo. Duduklah. Silakan. Ayo. Silakan duduk. Silakan. Ayo silakan semuanya. Ya Tuhan, meskipun terlambat, tapi Engkau mendengarkan doaku. Setelah banyak kesulitan, karena rahmat-Mu ini mimpiku akan terwujud. Teruskanlah berikan rahmat-Mu, dan biarkan pertunangan ini terlaksana dengan baik. Apapun yang terjadi, aku tidak akan bertunangan denganmu, Twinkle. Untuk pertunangan ini, kau banyak melakukan pelanggaran. Aku tidak akan biarkan pertunangan ini terjadi. Rencanaku harus sukses. Akan kuungkapkan siapa kau sebenarnya, agar pertunangan bisa dihentikan. Aku tidak bisa mengungkapkan melalui kata-kata perasaan bahagia saat ini. Anggap saja mimpiku selama bertahun-tahun akan terwujud. Hari ini aku akan mendapatkan tidur nyenyak setelah bertahun-tahun. Bila putrimu mendapatkan jodoh, maka kebahagiaan yang kau dapat itu sangat unik. Dan ketika seorang anak perempuan akan menikah dan pergi ke tempat suaminya, maka dia akan mendapatkan cinta dan hormat yang sama. Seperti yang dia dapat di rumahnya sendiri. Selamat malam semuanya. Maaf, aku terlambat. Selamat malam, Tuan Bedi. Tuan Manohar, ini adalah Bedi. Dia adalah manajer kami, tapi dia hanya menangani semua pekerjaan di rumah dan juga di kantor. Anggap saja dia adalah seperti anggota keluarga kami sendiri. Bagaimana kabarmu, Oh, Tuan? baik-baik. Bagaimana kabar? Aku baik. Tuan Manohar, putra sulungmu, istri dan anaknya akan datang juga ke sini, kan? Ya, segera setelah proses imigrasi selesai, mereka pasti akan datang. Oh, baguslah. Oh, tenanglah ayah. Ini benar-benar bagus. Begitu anaknya datang, kita akan mulai upacara pertunangan. Ya, tenang saja. Iya, kita bisa memulainya. Tidak. Kita tidak bisa menunggu siapapun. Waktu terbaik adalah jam 9 malam ini. Kita tidak bisa mengubahnya bahkan 1 menit pun. Guru, pertunangan jam 9 malam. Seseorang datang atau tidak akan membuat perbedaan, kan? Baiklah. Menurut guru waktunya sangat bagus. Dan kita tidak bisa mengubahnya. Bagaimana menurutmu? Iya, pendeta. Apapun yang kau inginkan akan dilakukan. Ya ampun, sudah jam 8. Itu artinya aku hanya punya 1 jam untuk membuat rencanaku sukses. Dalam 1 jam ini aku akan bongkar siapa laki-laki murahan itu, agar dia mengingatnya sepanjang hidupnya. Dan dengan siapa dia telah berbuat salah. Oh, Tuan Manohar, bagaimana kalau kita minum dulu? Maksudku kita minum susu mentega. iya, Ayo, di sini. silakan. Ayo, Di sini. silakan. Iya, Ayo. ayo. Oh iya, tentu saja. Ayo, silakan. Silakan. Ayah, ayo ikut. Nanti menyusul. Tidak mungkin ada waktu yang lebih baik. Semua orang sibuk ngobrol. Aku akan mengajak Kunz keluar dari sini. Aduh, rasanya aku haus. Bagaimana kalau sekarang kita minum lasi dingin? Hah? Kalau kau haus, aku akan panggil pelayan. Sebentar. Tunggu, kenapa kau formal sekali? Kita berdua bisa minum segelas lasi bersama-sama. Lagi pula kita akan menikah, kan? Sebenarnya ibuku memanggilku, aku harus menemuinya. Bukan ibumu, tapi calon istrimu yang memintamu. Ayo. Permisi, Kak. Bisa minta 2 gelas lasi, rasa mangga untukku, dan untuk calon suamiku. Apa yang kau mau? Aku mau... Berikan mangga saja, ini hari spesial kami. Apa kau tahu, Kunz? Aku sangat menyukaimu. Kau sangat terbuka dan terus terang. Aku merasa sangat senang kau katakan padaku segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Dengar, kapan lagi aku bertemu dengan orang yang baik dan jujur di dunia sekarang ini? Sudahlah. Ya Tuhan, untuk perbuatan yang aku lakukan, gadis-gadis akan memukulku dengan sandal atau menghajarku dan mengadu pada polisi. Tapi wanita ini merasa perbuatanku baik. Ini benar-benar hebat. Apa yang kau lakukan? Taruh gelasnya.
Maaf, Nyonya. Aku rasa kau menyukai pembicaraanku. Itu yang kurasakan. Pemahaman yang bagus. Terima kasih sudah mau mengerti. Ya ampun, dia tersenyum seperti keledai. Dia yakin kalau aku terkesan dengan omongannya yang murahan itu. Sekarang dia tertawa. Sebentar lagi kau akan diperlakukan dengan buruk. Memangnya dia begitu hebat? Sampai-sampai dia akan menikah denganku. Hah! Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Hah? Dia itu calon suamiku. Bahkan kalau ada goresan sedikit saja, maka aku akan berhentikan kalian semua. Coba lihat. Mana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau memang baik-baik saja, tapi aku akan melihat kau terluka. Untung Euphrates tidak di sini. Kalau tidak, dia pasti sudah meledak seperti gunung berapi saat dia melihatku ramah pada pria murahan ini. Maafkan aku, Euphrates. Aku harus melakukan semua ini. Tapi aku melakukannya hanya untuk cinta kita. Aku harus melakukan apa saja agar bisa membawanya ke kamarku. Ayo, Twinkle, kau pasti bisa. Kau harus melakukannya demi cintamu. Kau tahu? Hari ini aku jadi ingat pada nenekku. Kalau dia ada di sini, dia pasti bahagia. Memangnya di mana nenek? Maaf. Aku punya ide. Satu foto nenekku ada di kamarku. Bagaimana kalau kita berdua melihatnya ke sana dan minta berkahnya? Aku dan kau berduaan di kamarmu itu tidak bagus. Ayo ikutlah. Soalnya hari ini aku ingat pada nenekku. Nenek? Dan di kamar tidur? Apa? Ayo, demi aku. Apa kau tidak bisa melakukan ini untukku? Ayo. Habiskan minumnya dulu. Ya, baik. Terima kasih. Kalau aku membawa Kunz ke depan, maka ibu akan melihatnya. Aku harus melakukan sesuatu. Kakak, apa itu? Oh, maaf. Tidak apa-apa. Aku mau cuci tangan dulu. Di mana toilet? Sebelah kiri, naik. Terima kasih. Aku akan menunggumu di kamar. Cuci tangan dan cepatlah datang. Twinkle sengaja menumpahkannya di tangan Kunz. Sebenarnya, apa yang direncanakan oleh Twinkle? Setelah itu kami akan menetapkan tanggal pernikahannya. Iya, baik. Kakak, permisi, satu Ya, menit tentu. saja. Iya, Ayo sebentar. kakak, Ada ayo. apa? Kakak di sini mengobrol dengan orang tua menantumu itu. Tapi kakak tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh putri kesayanganmu itu. Maksudmu apa? Maksudku, aku baru saja mendengar dengan telinga indahku ini. Twinkle akan membawa Kunz ke kamarnya dengan mengatakan mereka akan meminta berkat dari neneknya yang telah meninggal. Dan kakak tahu betul kalau tidak ada satupun foto nenek di sana, di kamarnya Twinkle. Kakak mengerti kan? Kau ini bilang apa, Pini? Oh, kakak ini sangat penting. Panggil aku dengan Pi, kakak. Itu terlihat keren. Kenapa memanggilku Pini lagi? Itu sangat tidak menjual. Dan yang paling penting adalah Twinkle akan melakukan aksi besar sekarang. Sebelumnya juga aku sangat ragu saat aku pergi ke kamarnya. Dia berdiri di atas bangku dan dia menjadi sangat gugup saat aku melihat dia mengatakan padaku kebohongan besar. Aku mengatakan aku 100% yakin bahwa gadis ini akan melakukan hal yang sangat besar di kamarnya, Kak. Benarkah? Iya. Untung saja kau mengatakan padaku. Katakan terima kasih. Aku akan pergi ke sana. Oh, tentu saja. Oh, ini sangat menarik. Berhenti, Twinkle. Ya ampun, ibu pasti sekarang sudah jadi detektif. Kemarilah. Tanpa alasan apapun, ceritakan dengan jelas. Kenapa kau membawa Kunz ke kamarmu? Kunz? Ke kamarku?
Memangnya sekarang di mana dia? Dia tidak ada kan? Lagi pula, aku tidak akan membawanya ke kamarku. Aku tahu, perilaku seperti itu tidak cocok untuk gadis sepertiku. Benarkah? Lalu kenapa kau ke atas? Ke atas? Aku mau mengatur rambutku. Aku akan memakai jepit agar rambutku terlihat bagus, Bu. Bukankah aku harus terlihat sempurna? Kalau begitu aku akan mengatur rambutku dulu, ya? Tentu saja. Ibu berharap kau tidak melakukan hal bodoh. Ibu harus percaya padaku. Hari ini ibu cantik sekali. Sudah, jangan begitu. Pergilah sekarang. Bibi, tadi Paman Manohar mencari Bibi. Benar. Katanya ada yang ingin dibicarakan dengan Bibi. Cepat temui. Tunggu sebentar ya. Iya. Syukurlah, Cinki menyelamatkanku lagi. Hanya dia yang mengerti bagaimana cintaku dengan Yuvraj. Aku permisi sebentar. Ayo masuk. Dia bertingkah seolah-olah dia layak di depan semua orang. Tapi saat melihatku sendiri, aku yakin dia akan menjadi pria yang tidak tahu malu. Lakukan kegiatan murahanmu pada saat ini, Kunsarna. Hari ini kau punya kesempatan untuk melakukan apapun dan akan direkam di kamera itu. Dan aku bisa buktikan, lalu kau akan pergi selamanya. Berilah berkah dengan cepat, jadi aku bisa lari dari sini nih. Dan aku akan menyingkirkannya. Twinkle, ngomong-ngomong, di mana foto mendiang neneknya? Ya ampun, aku benar-benar lupa. Foto nenek sudah dipindahkan dari sini. Apa? Apa maksudmu dipindahkan? Sebenarnya, kamarku habis direnovasi. Jadi aku mengambil foto itu dan menyimpannya di kamar ibu. Sekarang karena sudah di sini, ayo kita istirahat sebentar di sini. Kita akan mendapatkan momen bersama. Kau harusnya mencari kesempatan, pria murahan Kunsarna. Aku telah melakukan ini untukmu. Sekarang tunggu apa lagi? Datang dan duduklah di dekatku. Mulailah melakukan perbuatan murahanmu. Ayo, sini duduk. Tidak usah, aku berdiri saja. Aku pikir aku harus turun. Kenapa dia jadi berubah? Aku tidak bisa membiarkan rencanaku gagal. Aku pikir aku harus melakukan langkah pertama. Hari ini dia bertingkah seperti anak yang baik. Yuvraj, apapun yang telah aku capai dalam hidupku sampai hari ini, kau akan selalu bersamaku. Sekarang giliranku untuk menyelamatkan cinta kita. Hari ini aku pasti akan membongkar Kunsarna ini. Aku harus bisa membuktikan pada ibu bahwa dia berbuat kurang ajar padaku. Kunz, tunggu! Apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah menutup pintunya? Aku sengaja menutup pintu ini. Jadi kau dan aku bisa membicarakan hal pribadi. Saat-saat yang lebih pribadi. Lagi pula aku juga tipe yang sangat terbuka dan jujur. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Gadis ini benar-benar sudah berubah. Aku tidak akan membicarakan hal-hal yang murahan dengannya. Bahkan aku tidak akan melakukan drama itu lagi. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan rasa hormatku dari gadis yang sangat antusias ini? Oh, apa yang terjadi padamu? Hah? Kau tipe yang cepat kan? Kenapa kau menjadi lambat hari ini? Tidak, aku hanya... Ada apa? Kau? Dari tadi aku sudah memancing. Kenapa dia tidak melakukan apapun? Ataupun mengatakan apapun? Sepertinya aku harus mencoba lebih. Hei, dengar. Kenapa hari ini kau diam saja? Ada apa? Lakukan sesuatu. Aku harus pergi. Tunggu dulu.
Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu. Kunz, pergilah. Gadis ini tidak akan memberikan rasa kasihan padamu. Twinkle, kau, aku, Ada yang tersangkut di kancing bajumu, tolong lepaskan. Bagaimana aku melepasnya kalau tanganku kau pegang? Maaf. Tangannya dingin dan bergetar, sepertinya dia takut pada perempuan. Dia akan menggagalkan rencanaku. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih. Kalau tidak, semua usahaku sia-sia belaka. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari kamar mandi. Sudah cukup. Ini adalah kamar tidur putriku dan bukannya kamar mandi. Kamar mandi untuk tamu ada di bawah. Ibu? Si tukang tiru Nyonya Prito itu seharusnya tidak memakai pakaian yang sama sepertiku hari ini. Semoga saja ya Tuhan. Dia datang. Nyonya Prito, halo apa kabar? Kabar baik. Kau terlihat cantik. Kau juga hari ini kelihatan cantik dan sangat berkelas. Terima kasih. Ngomong-ngomong, aku sudah memanggil perancang busana palsumu itu. Dia tidak mengangkat telepon. Benarkah? Setauku, dia tidak pernah mengangkat telepon. Aku saja selalu diangkat teleponnya. Oh, iya aku baru ingat. Dia tidak pernah mau mengangkat telepon dari nomor yang tidak diketahui. Tapi tenang saja. Nanti kalau aku bertemu dengannya, aku akan bilang kalau kau mencoba menghubunginya. Dan aku akan memberikan nomor teleponmu. Terima kasih, tolong beritahu dia ya. Ngomong-ngomong, sepertinya kau berbelanja di tempat lain kali ini. Pertama kalinya kau tidak memakai pakaian yang sama seperti aku ya. Lupakan pakaiannya. Perhiasanmu sedikit kuno ya. Agak mirip Mughalazam. Sepertinya kau tidak suka yang modis dan perhiasan modern. Tapi itu bagus karena orang-orang akan tahu siapa Kareena Kapoor dan siapa Nirupanya Rai. Ya Tuhan. Hai Nyonya Prito. Apa kabar? Ini sangat tua. Iya. Ya, dari zaman hitam dan putih Nyonya. Sepertinya ada yang tidak melihat versi 3D terbaru. Lupakan soal 3D. Semua orang memakai ini sekarang. Dan mutiara asli Nyonya Prito benar-benar unik. Nyonya Prito, yang mana yang akan kau mau? Yang mangga. Apa kau mau juga? Tidak, terima kasih. Nyonya Prito, kau mau menceritakan tentang kalungmu? Usia kalung ini 50 tahun dan butuh pengecekan khusus untuk bisa mengenali kalung ini. Kau juga punya kan? Tidak banyak orang yang punya. Nyonya Prito, salam untukmu. Apa kau juga menyukai lasi mangga? Tentu saja. Kita sama, aku juga menyukai lasi mangga. Lihat, dia minum mangga juga. Tapi dia... Ibu, cobalah jus mangga ini. Ini enak sekali. Ibu tidak mau minumanmu itu. Jika ibu mau, ibu akan mengambil semua mangga yang ada di sini. Kenapa ibu jadi marah-marah? Ibu, apapun yang ibu pikirkan atau apapun yang ibu lihat tidak seperti yang ibu lihat. Kalau begitu katakan, ada apa tadi?
Sebenarnya ada sesuatu yang tersangkut di mataku. Kunz berusaha mengambilnya, bahkan sampai sekarang aku masih sakit. Cukup, berhenti bersikap tidak bersalah. Bibimu menceritakan segalanya pada ibu. Kau bilang yang sebenarnya kenapa kau membawa Kunz ke tempat ini dengan alasan foto nenek. Ibu ingin mendengar yang sejujurnya? Ya. Dengarkan, sudah kubilang pada ibu kalau Kunz itu laki-laki murahan. Dia berbuat kurang ajar dan bersikap kotor seperti itu di kamarnya. Tapi ibu tidak percaya padaku. Jadi aku berpikir aku membawa ke sini agar aku bisa membuktikan pada ibu perilakunya yang buruk itu. Semuanya aku rekam di dalam kamera ini. Aku bisa saja memberikan bukti ini pada ibu. Kau meletakkan kamera di tempat itu? Iya. Dengarkan aku dulu, Bu. Sudah cukup. Ini sangat keterlaluan, Twinkle. Sekarang ibu mengerti semua kenakalan. Ya ampun, kau malah menodai calon menantu ibu yang sangat baik. Coba lihat. Bahkan setelah tingkah lakumu yang sangat buruk, dia tidak melakukan apapun padamu. Dengarkan apa yang kukatakan. Dia sama sekali tidak seperti yang ibu pikirkan. Aku hanya... Cukup. Ibu tidak mau dengar omong kosong. Sekarang kau dengarkan ibu. Apapun yang harus ibu lihat, sudah ibu lihat. Kunz sudah seperti berlian bagi ibu. Ibu tidak akan mendapatkan menantu seperti dia lagi. Setelah kejadian ini, ibu tidak mau mendengarkan apapun darimu. Bahkan kau jangan memikirkan hal itu. Kau mengerti? Entah kau mau atau tidak, tapi perjodohan ini akan tetap dilakukan. Ibu sangat percaya bahwa tidak mungkin ada seorang pria yang lebih baik dari Kunz untukmu. Karena Kunz adalah satu-satunya yang bisa mengatur hidupmu. Jadi bersiaplah untuk pertunangan.